Halo teman-teman, selamat datang di presentasi silabus 12 yang akan membahas tentang koperasi unit desa. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan pembawa materi pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, ada saya sendiri, Delia Trinur Cahyani selaku pembicara pertama, yang kedua, Titin Afriani selaku pembicara kedua, dan yang terakhir, Nikade Alit Budiartini selaku pembicara ketiga. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, definisi koperasi unit desa atau KUD, yang kedua, pengembangan koperasi unit desa, yang ketiga, keberhasilan dan kekurangan koperasi unit desa, yang keempat, permasalahan koperasi unit desa, yang kelima, program pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa, dan yang terakhir, strategi pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa. Baik, kita akan mulai kepada sub pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian koperasi unit desa. Definisi secara umum, koperasi unit desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan. Daerah kerjanya biasanya mencakup suatu wilayah kecamatan. Ada beberapa ahli yang sudah mengungkapkan tentang pengertian koperasi unit desa seperti Walujo dan Ismojowati yang mengungkapkan pengertian tersebut dalam bukunya yang berjudul Koperasi Indonesia, yang mendefinisikan bahwa koperasi unit desa adalah peluburan dari beberapa badan usaha unit desa yang merupakan suatu lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi. Menurut Arifinal Sandiago dan Isjot Sirjudin juga mengatakan bahwa koperasi unit desa adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Sekian pembahasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Titin Afriani. Perkenalkan, nama saya Titin Afriani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Delia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan koperasi unit desa. Tahun 1971, peran koperasi ditingkatkan dengan pembentukan Badan Usaha Unit Desa atau BUUD sebagai persiapan pembentukan KUD. Gerakan pengkoperasian Indonesia berkembang dua pola, yaitu pola umum atau pola konvensional dan pola KUD. Pengembangan koperasi unit desa tunjukkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan peran serta tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi diri sendiri secara nyata serta meningkatkan taraf hidupnya. KUD juga disebut suku guru perekonomian rakyat. Artinya, yang pertama, KUD mampu menjadi pusat pelayanan dan wadah utama bagi berbagai kegiatan ekonomi pedesaan yang efektif dan efisien. Yang kedua, KUD mampu melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan produksi lainnya dengan baik. Yang ketiga, KUD mampu bersuakarya dengan jalan memiliki anggota yang aktif dan memiliki sistem manajemen yang baik. Untuk materi kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai keberhasilan dan kekurangan koperasi unit desa. Keberhasilan dari koperasi unit desa. Ukuran keberhasilan koperasi unit desa ditentukan oleh yang pertama, baik tidaknya alat pelengkap organisasi yaitu rapat anggota dalam pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi. Yang kedua, seberapa jauh kegiatan koperasi di desa mampu mengolah tugas yang dibebankan oleh pemerintah seperti pengadaan sarana produksi, kredit cedak pula, partisipasi anggota, dan lain-lain. Kekurangan dari koperasi unit desa. Berikut contoh kekurangan koperasi unit desa. Yang pertama, pejabat koperasi sebagai pembina KUD terlalu cepat memberikan bantuan berupa kredit kepada KUD tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang intensif. Yang kedua, pejabat koperasi tidak tegas dalam mengambil keputusan terhadap pengurus KUD yang tidak menjalankan fungsi dengan baik. Untuk materi penjelasan terakhir dari saya mengenai permasalahan koperasi unit desa atau KUD. Terdapat dua permasalahan. Yang pertama, permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Permasalahan internal adalah permasalahan yang timbul dari dalam koperasi unit desa itu. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, KUD lemah dalam organisasi dan manajemen. Yang kedua,
Kebanyakan pengurus koperasi telah lanjut usia, sehingga kapasitasnya terbatas. Yang ketiga, pengurus koperasi juga tokoh dalam masyarakat, sehingga rangkap jabatan ini menimbulkan kurang fokusnya pengolahan. Yang keempat, bahwa ketidakpercayaan anggota koperasi menimbulkan kesulitan dalam memulihkannya. Yang kelima, sarana dan permodalan yang belum memadai. Permasalahan eksternal. Permasalahan eksternal adalah permasalahan yang timbul dari luar koperasi unit desa, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bertambahnya persaingan dari badan usaha yang lain yang secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang ditangani oleh koperasi. Yang kedua, karena dicabutnya fasilitas-fasilitas tertentu, koperasi tidak dapat lagi menjalankan usahanya dengan baik. Misalnya, usaha penyaluran pupuk dan yang pada waktu lalu disalurkan oleh koperasi, Koperta, melalui Koperta, sekarang tidak lagi bisa mencari sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Alif. Selanjutnya, pemecahan masalah dari koperasi unit desa. Permasalahan pasti akan muncul dalam setiap koperasi unit desa. Lalu, apa saja usaha-usaha yang dilakukan koperasi unit desa untuk memecahkan permasalahan di atas? Yang pertama, memberikan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan anggota, seperti mengaktifkan anggota dengan penyuluhan yang lebih intensif. Yang kedua, mengarahkan koperasi unit desa pada kemampuannya untuk menjadi koperasi serba usaha dengan menggunakan potensi daerahnya masing-masing. Yang ketiga, penyempurnaan organisasi intern dan eksternal dari koperasi unit desa. Dan yang terakhir, memperbaiki manajemen koperasi yang belum secara maksimal diterapkan. Pokok pembahasan yang kelima yaitu program pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa. Pada tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM mengeluarkan 9 program terobosan Menteri Koperasi dan UKM 2016 sebagai berikut. Yang pertama, koperasi mendapatkan NIK atau nomor induk koperasi secara online. Kementerian Koperasi dan UKM melakukan terobosan database koperasi di seluruh Indonesia. Yang kedua, peran KUD dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian mengembalikan peran penting koperasi unit desa dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Yang ketiga, akte notaris mengembangkan program fasilitasi pembuatan akte notaris untuk pendirian koperasi bagi pengusaha mikro secara gratis. Yang keempat, izin usaha mikro kecil atau IUMK. Dalam rangka mempermudah para pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan perizinan, Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan untuk menyederhanakan perizinan bagi usaha mikro. Yang kelima, ada hak cipta. Yang keenam, Galeri Indonesia WOW. Yang ketujuh, penumbuhan dan pengembangan wirausaha. Yang kedelapan, LPDB KUMKM. Dan yang terakhir, kredit usaha rakyat atau KUR. Pokok pembahasan yang keenam yaitu strategi pembinaan dan pengembangan dari koperasi unit desa. Yang pertama, mengembangkan usaha untuk anggota dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, perekrutan pengurus yang berkompeten. Yang ketiga, membenahi kondisi internal koperasi dengan menjalankan 5 fungsi manajemen yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, kepemimpinan, dan pengendalian. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan kepada pengurus. Yang pertama itu berupa rehabilitasi, yang kedua reorientasi, dan yang ketiga pengembangan. Selesai sudah pembahasan materi kali ini. Semoga pembahasan kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini. Sampai bertemu di pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih.